あなた、何をしましたか？あなたのような愚か者がエンジンに何かを落としましたか？ Fajar di pinggiran Tokyo memiliki aroma yang unik, perpaduan antara embun pagi yang dingin, wangi samar bunga sakura yang mulai mekar, dan bau aspal yang basah. Bagi Budi, seorang tenaga kerja Indonesia berusia 28 tahun, aroma itu adalah penanda dimulainya hari perjuangan yang lain. Ia menghirup udara itu dalam-dalam, membiarkannya mengisi paru-parunya yang seringkali terasa sesak oleh kerinduan akan kampung halaman di lereng Gunung Merapi. Pagi itu, seperti ratusan pagi sebelumnya, ia mengayuh sepedanya menyusuri jalanan yang rapi, menuju tempatnya bekerja. Tempat kerjanya bukanlah kantor biasa atau pabrik elektronik. Budi bekerja di Tanaka Aviation, sebuah perusahaan aviasi butik yang terkenal dengan jet pribadi super mewah pesanan khusus. Namun, perannya jauh dari kemewahan itu. Ia adalah seorang petugas kebersihan hanggar, orang yang memastikan lantai seputih porselen itu tetap berkilau tanpa setitik pun noda oli, dan dinding kaca raksasa yang menghadap landasan pacu selalu jernih. Pekerjaan yang dianggap remeh oleh banyak orang, namun bagi Budi, itu adalah jembatan untuk mimpi-mimpinya. Setiap pagi, sebelum para insinyur berjas putih dan para mekanik senior tiba, Budi sudah berada di sana. Ia tidak hanya membersihkan, ia mengamati. Matanya yang tajam seringkali menelusuri lekuk-lekuk aerodinamis pesawat, mempelajari setiap panel, baut, dan kabel yang bisa ia lihat. Di dalam tas ransel usangnya, di samping bekal nasi dan tempe orek, terselip sebuah buku catatan kecil yang penuh dengan sketsa mesin dan diagram-diagram rumit yang ia gambar dari ingatan. Di desanya, Budi adalah seorang jenius mesin. Ia bisa membuat mesin diesel pompa air dari rongsokan motor tua, atau memperbaiki traktor hanya dengan pendengarannya. Namun, di Jepang, tanpa ijazah formal yang diakui dan kemampuan bahasa yang terbatas, ia hanyalah seorang kurina, petugas kebersihan. Ia menerima takdirnya dengan lapang dada, percaya bahwa setiap pekerjaan yang halal adalah mulia, sembari terus memupuk pengetahuannya secara diam-diam. Di dalam hanggar utama yang megah itu, berdiri sebuah mahakarya. Jet pribadi terbaru, KZX-1, permata mahkota Tanaka Aviation. Pesawat itu berwarna hitam mutiara dengan garis perak tipis. Tampak seperti elang pemangsa yang sedang beristirahat. Hari ini adalah hari besar. KZX-1 akan melakukan penerbangan demonstrasi final di hadapan seorang syekh kaya raya dari Timur Tengah, calon pembeli potensial yang bisa menentukan masa depan perusahaan. Budi merasakan getaran antusiasme sekaligus ketegangan di udara. Ia tahu betapa pentingnya hari ini bagi semua orang di Tanaka Aviation. Sambil mendorong mesin pembersih lantainya, matanya tak lepas dari KZX-1. Ia bisa merasakan energi dari mesin itu, sebuah kekuatan besar yang tertidur, menunggu untuk dilepaskan. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam, takdirnya akan terjalin erat dengan mesin indah namun rapuh itu. Di sudut lain hanggar, seorang wanita muda dengan setelan bisnis yang tajam dan rambut hitam legam yang diikat sempurna, sedang memberikan arahan dengan suara tegas. Dialah Akari Tanaka, CEO Tanaka Aviation. Wanita cantik berusia 29 tahun itu mewarisi perusahaan dari mendiang ayahnya setahun yang lalu. Hari ini adalah pembuktian terbesarnya. Kegagalan bukanlah pilihan. Akari Tanaka adalah perwujudan dari baja dan sutra. Di balik penampilannya yang elegan dan wajahnya yang tanpa celah, tersembunyi tekad sekeras baja dan pikiran setajam pisau bedah. Ia tumbuh di antara deru mesin jet dan bau aftur, dididik oleh ayahnya, seorang insinyur legendaris, untuk menjadi penerusnya. Namun, dunia aviasi adalah dunia laki-laki, dan banyak yang meragukan kemampuannya sejak ia mengambil alih kemudi perusahaan. Setiap hari adalah pertarungan untuk membuktikan diri. Pagi itu, level stres Akari mencapai puncaknya. Kesepakatan dengan Syekh Al-Hamad bukan sekadar penjualan. Ini adalah validasi. KZX-1 adalah proyek warisan ayahnya, yang disempurnakan di bawah kepemimpinannya. Jika berhasil, Tanaka Aviation akan melesat ke jajaran elit produsen jet pribadi global. Jika gagal, para investor akan mempertanyakan kepemimpinannya, dan bisikan-bisikan sumbang tentang gadis kecil yang bermain dengan mainan ayahnya
akan menjadi teriakan yang memekakan telinga. Ia berjalan melintasi hanggar dengan langkah cepat dan penuh wibawa. Matanya yang tajam memindai setiap sudut, setiap aktivitas. Para insinyur dan mekanik, yang biasanya bekerja dengan santai, tampak tegang di bawah pengawasannya. Akari tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun. Reputasinya dibangun di atas presisi dan kesempurnaan, dua hal yang ia tuntut dari semua orang, dan terutama dari dirinya sendiri. Saat melewati area kerja Budi, pandangannya hanya menyapu sekilas. Baginya, Budi dan petugas kebersihan lainnya adalah bagian dari latar belakang, tak terlihat, seperti mesin pembersih lantai atau tempat sampah di sudut. Mereka adalah elemen fungsional yang diperlukan untuk menjaga citra sempurna perusahaannya, tidak lebih. Ia tidak pernah tahu nama mereka, apalagi asal-usul atau impian mereka. Yamamoto-san, panggilnya kepada kepala insinyur, seorang pria tua yang telah mengabdi pada ayahnya selama puluhan tahun. Apakah semua sistem sudah melalui pemeriksaan prapenerbangan tahap akhir? Suaranya dingin dan terkontrol, tanpa sedikit pun emosi. Yamamoto membungkuk sedikit. Hai, Tanaka-sama. Semua sistem dalam kondisi hijau. Diagnostik menunjukkan performa optimal. Kami siap untuk menyalakan mesin dalam 30 menit. Akari mengangguk, namun raut wajahnya tetap kaku. Saya tidak mau ada kata optimal. Saya mau sempurna. Klien kita akan tiba dalam 90 menit. Pastikan tidak ada satupun baut yang kendor atau satu baris kode yang salah tempat. Mengerti? Yamamoto mengangguk lagi. Sangat dimengerti, Tanaka-sama. Ia tahu bahwa di balik sikap dingin itu, ada seorang wanita muda yang menanggung beban seluruh warisan keluarganya di pundaknya. Budi, dari jarak yang cukup jauh, memperhatikan interaksi itu. Ia mengagumi cara Akari Tanaka memimpin, meskipun aura intimidasi yang dipancarkannya terasa hingga ke tempatnya berdiri. Baginya, wanita itu adalah sosok dari dunia lain, dunia kemewahan, kekuasaan, dan kecerdasan yang tak terjangkau. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaannya saat Akari berjalan melewatinya, tanpa menyadari keberadaannya sama sekali. Di sela-sela deru mesin dan pengumuman interkom, pikiran Budi seringkali melayang ribuan kilometer jauhnya, kembali ke desa kecilnya yang permai. Ia teringat wajah ibunya yang mulai keriput namun selalu tersenyum teduh, dan adiknya, Sari, yang bercita-cita menjadi dokter. Uang yang ia kirim setiap bulan dari hasil kerjanya di Jepang adalah napas bagi kehidupan mereka. Biaya pengobatan ibunya dan uang sekolah Sari adalah bahan bakar yang membuatnya terus kuat. Budi bukanlah seorang pemalas. Di desanya, ia dikenal sebagai si tangan ajaib. Sejak kecil, ia lebih suka membongkar radio bekas daripada bermain kelereng. Ayahnya, seorang montir desa sederhana, mewariskan intuisi mekanis yang luar biasa kepadanya. Budi tidak belajar dari buku teks atau diagram teknik yang rumit. Ia belajar dari suara, getaran, dan perasaan sebuah mesin. Ia bisa tahu masalah mesin diesel hanya dengan mendengar batuknya, atau merasakan kerusakan transmisi dari getaran di telapak tangannya. Ia teringat sebuah peristiwa beberapa tahun lalu. Pompa air irigasi satu-satunya di desa mereka rusak parah. Para petani sudah putus asa setelah teknisi dari kota menyerah. Namun Budi, yang saat itu baru lulus SMA, menghabiskan 2 hari 2 malam di samping pompa itu. Ia tidak punya alat canggih, hanya kunci pas, obeng, dan telinganya. Ia menyalakan mesin itu berulang kali, mendengarkan dengan saksama, hingga akhirnya menemukan sumber masalahnya. Sebuah bantalan kecil yang aus, menyebabkan getaran harmonik yang tidak terdeteksi pada putaran tinggi. Dengan akal-akalannya, ia mengganti bantalan itu dengan komponen yang ia modifikasi dari gir sepeda tua. Pompa itu kembali hidup. Suaranya lebih halus dari sebelumnya. Seluruh desa bersorak untuknya. Momen itulah yang menyalakan mimpinya untuk menjadi seorang insinyur sejati. Namun, keterbatasan biaya memaksanya mengubur mimpi itu dan memilih jalan sebagai TKI, berharap bisa mengumpulkan cukup modal suatu saat nanti. Kini, di tengah hanggar yang penuh dengan teknologi jutaan dolar, keahlian, kampung, miliknya terasa tidak relevan.
Para insinyur di sini berbicara dalam bahasa kode, algoritma, dan diagnostik komputer yang tidak ia mengerti. Mereka mengandalkan sensor dan data, sementara ia mengandalkan indranya. Ia merasa seperti seorang tabib tradisional yang tersesat di sebuah rumah sakit modern yang super canggih. Namun, ia tidak pernah berhenti belajar. Setiap hari, ia mencuri dengar percakapan para mekanik, mencoba menangkap istilah-istilah teknis. Ia memungut manual-manual bekas dari tempat sampah, membawanya pulang ke apartemen kecilnya, dan mencoba menerjemahkannya dengan kamus. Buku catatannya adalah dunianya, tempat di mana pengetahuan teoretis dari manual bertemu dengan intuisi praktis dari pengalamannya. Ia percaya, suatu hari nanti, pengetahuan ini akan berguna. Waktu terasa berjalan lebih cepat di dalam hanggar. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi hiruk-pikuk yang terorganisir. Tim darat bergerak dengan presisi militer, menyiapkan KZX-1 untuk momen terpenting dalam hidupnya. Tangki bahan bakar diisi dengan aftur berkualitas tertinggi, sistem hidrolik diperiksa ulang, dan kokpit yang futuristik dibersihkan hingga berkilau. Semua orang bergerak seolah-olah sedang melakukan koreografi yang telah dilatih ribuan kali. Akari Tanaka berdiri di ruang kontrol di lantai 2, memandang ke bawah ke mahakaryanya melalui dinding kaca. Di sisinya, Yamamoto-san dan tim inti insinyur memantau lusinan layar yang menampilkan data telemetri dari setiap komponen pesawat. Grafik, angka, dan diagram berwarna-warni menari-nari di layar. Semuanya menunjukkan status hijau. Secara teori, pesawat itu dalam kondisi sempurna. 15 menit menuju penyalaan mesin untuk pemanasan akhir, lapor seorang teknisi muda. Akari hanya mengangguk. Matanya tidak lepas dari jet itu. Jantungnya berdebar kencang, sebuah sensasi yang jarang ia rasakan. Ia menekan perasaan itu dalam-dalam, menggantinya dengan topeng ketenangan yang dingin. Kelemahan adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Di lantai hanggar, Budi telah menyelesaikan tugasnya di area utama. Ia diperintahkan untuk membersihkan area servis di dekat bagian ekor pesawat, tempat beberapa peralatan darat disimpan. Area ini memberinya pandangan yang lebih dekat kedua mesin turbofan raksasa yang menjadi jantung dari KZX-1. Ia menatap mesin-mesin itu dengan penuh kekaguman. Baginya, itu bukan sekadar tumpukan logam, melainkan karya seni kinetik yang luar biasa rumit. Ia bisa melihat para mekanik melakukan pemeriksaan terakhir, membuka panel-panel kecil, dan menyinari bagian dalam dengan senter. Ia mencoba menangkap percakapan mereka, menggabungkan potongan-potongan informasi seperti menyusun puzzle. Mereka berbicara tentang bilah turbin baru yang terbuat dari paduan titanium keramik, sistem pendingin inovatif, dan perangkat lunak manajemen daya yang revolusioner. Semua itu adalah musik di telinga Budi. Semua personel darat harap menjauh dari area mesin. Penyalaan mesin akan dimulai dalam 5 menit. Suara dari interkom bergema di seluruh hanggar. Para mekanik mulai mundur, meninggalkan KZX-1 sendirian di tengah lantai yang luas. Budi pun mendorong troli pembersihnya ke zona aman yang telah ditentukan. Dari sana, ia memiliki pandangan yang sempurna. Seluruh hanggar seolah menahan napas, menunggu momen itu. Mulai urutan penyalaan mesin. Perintah Akari dari ruang kontrol. Suaranya datar, namun semua orang di ruangan itu bisa merasakan beban di setiap katanya. Di bawah, di kokpit KZX-1, seorang pilot uji menekan serangkaian tombol. Suara dengungan listrik bernada tinggi mulai terdengar, diikuti oleh suara wiring lembut saat turbin mulai berputar perlahan. Budi memperhatikan dengan saksama. Matanya terpaku pada kipas raksasa di bagian depan mesin kanan. Putarannya semakin cepat, menghasilkan suara siulan yang semakin keras. Ini adalah momen yang paling ia sukai, saat sebuah mesin raksasa terbangun dari tidurnya. Jantungnya ikut berdebar seirama dengan putaran mesin. Suara siulan itu berubah menjadi raungan rendah yang kuat saat bahan bakar mulai tersulut di ruang bakar. Ini adalah suara kekuatan, suara yang menandakan tenaga ribuan kuda siap dilepaskan. Para insinyur di ruang kontrol mengangguk puas. Semua data di layar mereka masih menunjukkan warna hijau. Mesin 1 stabil pada 30% daya, lapor pilot.
Memulai penyalaan mesin 2. Proses yang sama dimulai pada mesin kiri. Dengungan, siulan, lalu raungan. Semuanya tampak normal. Akari mulai merasa sedikit lega. Mungkin semua kekhawatirannya berlebihan. Namun, saat mesin kedua mencapai sekitar 25% daya, Budi merasakan sesuatu yang aneh. Bukan dari apa yang ia lihat, tapi dari apa yang ia dengar dan rasakan. Ada sebuah getaran halus yang merambat melalui lantai beton di bawah kakinya. Sangat halus. Mungkin tidak akan dirasakan oleh orang lain. Dan di tengah raungan mesin yang memekakan telinganya yang terlatih menangkap sebuah disonansi. Sebuah frekuensi tinggi yang sangat tipis, seperti suara gesekan logam yang nyaris tak terdengar, tersembunyi di balik kebisingan utama. Itu adalah suara yang salah. Suara yang seharusnya tidak ada di sana. Di ruang kontrol, semua indikator masih hijau. Para insinyur tersenyum. Namun Budi, dengan alis berkerut, terus mendengarkan. Suara itu semakin jelas baginya, seperti nada sumbang dalam sebuah orkestra yang sempurna. Ia teringat suara pompa air di desanya, sesaat sebelum bantalan di dalamnya pecah dan menghancurkan seluruh mekanisme. Suaranya hampir identik, hanya saja ribuan kali lebih kompleks. Tiba-tiba, suara gesekan itu menjadi lebih keras. Getaran di lantai menjadi lebih kuat. Dan kemudian, terjadilah bencana. Bang! Sebuah suara ledakan teredam, diikuti oleh pekikan logam yang menyakitkan, mengguncang seluruh hanggar. Dari bagian belakang mesin kiri KZX-1, kepulan asap putih tebal menyembur keluar. Raungan mesin yang tadinya stabil berubah menjadi geraman yang tidak beraturan, seperti binatang buas yang terluka parah. Alarm kebakaran meraung memecah keheningan yang sempat tercipta. Di ruang kontrol, surga data berwarna hijau berubah menjadi neraka berwarna merah dalam sekejap. Alarm berbunyi di mana-mana. Matikan mesin. Matikan semua mesin. Teriak Yamamoto, wajahnya pucat pasi. Pilot uji dengan sigap mematikan aliran bahan bakar. Raungan mesin perlahan mereda, menyisakan suara siulan alarm dan desis dari mesin yang rusak. Kepala Akari terasa pusing. Dunianya seakan runtuh dalam hitungan detik. Ia mencengkeram tepi konsol dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Apa yang terjadi? Desisnya. Suaranya bergetar karena syok dan amarah. Layar ini menunjukkan semuanya sempurna 1 detik yang lalu. Seorang insinyur muda menatap layarnya dengan tidak percaya. Kerusakan turbin internal. Tanaka sama. Sensor mendeteksinya terlambat. Ada lonjakan suhu dan getaran yang ekstrim, lalu semuanya mati. Di lantai hanggar, kepanikan pecah. Tim pemadam kebakaran darat segera beraksi, menyemprotkan busa ke mesin yang berasap untuk mencegah kebakaran. Para mekanik dan insinyur berlarian menuju pesawat. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Mimpi buruk terburuk mereka telah menjadi kenyataan. Proyek andalan mereka, kebanggaan mereka, telah gagal secara katastrophik, kurang dari 1 jam sebelum demonstrasi. Budi berdiri mematung di tempatnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, sesaat sebelum ledakan itu, ia sudah tahu sesuatu yang sangat salah akan terjadi. Suara itu, getaran itu adalah pertanda yang ia kenal betul. Tapi siapa dia untuk bicara? Siapa yang akan mendengarkan seorang petugas kebersihan di antara para ahli jenius ini? Rasa tidak berdaya menyelimutinya. Akari turun dari ruang kontrol. Wajahnya sekeras batu es. Setiap langkahnya terasa berat. Seolah ia berjalan menuju tiang gantungan. Ia harus melihat kerusakannya dengan mata kepala sendiri. Saat ia mendekati pesawat, bau logam terbakar dan bahan kimia menyengat hidungnya. Ia melihat lubang menganga di selubung mesin. Tempat serpihan logam panas merobeknya dari dalam. Hancur. Semuanya hancur. Amarah Akari meledak seperti gunung berapi. Tapi itu bukan amarah yang panas dan membara. Itu adalah amarah yang dingin dan mematikan. Ia berjalan melewati kerumunan insinyur yang berbisik-bisik. Matanya menyala-nyala. Yamamoto. Laporan. Sekarang. Bentaknya. Kepala insinyur yang malang itu tergagap. Kami belum tahu pasti.
Tanaka sama. Sepertinya salah satu bilah turbin di tahap kompresor pecah. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Materialnya sudah lulus semua uji tekanan. Seharusnya tidak mungkin terjadi. Akari tertawa sinis. Suara tawanya terdengar mengerikan di hanggar yang tegang itu. Lihatlah pesawat itu. Sesuatu yang tidak mungkin. Baru saja menghancurkan proyek senilai ratusan juta dolar dan masa depan perusahaan ini. Wajahnya merah padam karena amarah yang tertahan. Ia merasa dikhianati oleh teknologinya, oleh timnya, oleh warisan ayahnya. Ia membutuhkan seseorang untuk disalahkan, sebuah target untuk melampiaskan semua frustrasi, ketakutan, dan keputusasaannya. Dan pada saat itulah, matanya menangkap sosok Budi. Budi, yang masih sedikit terguncang, sedang berdiri di dekat troli pembersihnya. Ia tidak ikut mengerumuni pesawat seperti yang lain, karena ia tahu itu bukan tempatnya. Ia hanya berdiri di sana, menatap reruntuhan mesin itu dengan ekspresi sedih dan penuh pikiran. Bagi Akari, dalam kondisi pikirannya yang kacau, tatapan itu terlihat seperti tatapan seorang idiot yang kebingungan, atau lebih buruk lagi, tatapan bersalah. Ia berjalan lurus ke arah Budi. Para insinyur menyingkir, memberinya jalan. "Kau," desisnya, menunjuk Budi dengan jari telunjuknya. "Apa yang kau lakukan di dekat mesin itu tadi?" Budi terkejut. Semua mata kini tertuju padanya. Saya hanya membersihkan, Nona." Jawabnya dalam bahasa Jepang yang terbata-bata, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Membersihkan." Akari mendengus. Matanya yang tajam memindai Budi dari ujung kepala hingga ujung kaki, melihat seragamnya yang sedikit kotor dan tangannya yang kapalan. Prasangka dan kepanikan menguasai logikanya. Jangan-jangan orang bodoh sepertimu ini menjatuhkan sesuatu ke dalam mesin. "Sebuah baut? Kain lap?" tuduhnya. Suaranya semakin keras. Seluruh hanggar menjadi sunyi senyap. Semua orang berhenti bekerja, menoleh untuk menyaksikan drama yang sedang berlangsung. Budi merasa ratusan pasang mata menusuknya. Wajahnya terasa panas karena malu dan bingung. "Tidak, Nona, saya bersumpah. Saya tidak mendekati mesin. Saya hanya..." "Diam," bentak Akari. Amarahnya kini tak terkendali. "Orang-orang sepertimu datang ke negara kami, tidak punya keahlian apa-apa, dan hanya bisa membuat masalah. Lihat apa yang kau lakukan. Kau mungkin baru saja menghancurkan hidup semua orang di sini karena kecerobohanmu." Kata-kata itu menghantam Budi seperti tamparan. Hatinya terasa sakit. Bukan hanya karena tuduhan yang tidak adil, tetapi juga karena penghinaan terhadap asal-usulnya. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa ia mengerti mesin lebih dari yang wanita itu kira, tetapi lidahnya terasa keluh. Di hadapan kekuatan dan kemarahan Akari Tanaka, ia hanyalah seorang TKI yang tidak berdaya. Seorang manajer operasional mencoba menengahi. "Tanaka sama, mungkin kita tidak seharusnya langsung menyimpulkan." "Kau juga mau kupecat, Suzuki-san?" potong Akari dengan dingin, menatap manajer itu dengan tatapan membunuh. Suzuki langsung terdiam dan mundur. Tidak ada yang berani menentang Sang Ratu Es saat ia sedang murka. Akari kembali memfokuskan amarahnya pada Budi. "Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di sini. Ambil barang-barangmu dan pergi. Kau dipecat. Dan jangan harap kau akan mendapat pesangon." Ia meludahkannya kata demi kata. Setiap suku kata dipenuhi dengan kebencian. Budi hanya bisa menunduk. Matanya menatap lantai yang berkilau. Ia merasa kecil, tidak berarti, dan sangat terhina. Ia mendengar bisik-bisik dari para pekerja lain. Beberapa menatapnya dengan kasihan, namun banyak yang menatapnya dengan cemoohan, seolah mereka percaya bahwa dialah penyebab semua ini. Dipermalukan di depan semua orang, dituduh atas sesuatu yang tidak ia lakukan, dan kehilangan pekerjaannya dalam sekejap. Rasanya seperti mimpi buruk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik, meninggalkan troli pembersihnya, dan berjalan dengan langkah gontai menuju loker. Ia bisa merasakan tatapan Akari yang tajam menusuk punggungnya. Suara langkah kakinya yang pelan bergema di hanggar yang luas itu,
Sebuah suara kesedihan di tengah keheningan yang mencekam. Setelah melampiaskan amarahnya pada Budi, Akari tidak merasakan kelegaan sama sekali. Sebaliknya, ia merasa semakin hampa dan putus asa. Ia kembali ke ruang kontrol, di mana suasana duka menyelimuti para insinyur. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengganti mesin? Tanyanya, suaranya serak. Yamamoto-san menggelengkan kepalanya dengan sedih. Mesin cadangan ada di gudang, tapi proses penggantian dan kalibrasi ulang akan memakan waktu setidaknya 3 hari, Tanaka-sama. Itu jika kita bekerja tanpa henti. 3 hari. Akari mengepalkan tangannya. Syekh Alhamad dan rombongannya akan tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku tidak punya waktu 3 hari. Kenyataan pahit itu menghantam semua orang di ruangan itu. Kesempatan emas mereka telah menguap. Reputasi Tanaka Aviation akan hancur lebur. Berita tentang kegagalan KZX-1 akan menyebar seperti api di industri aviasi. Mereka akan menjadi bahan tertawaan. Telepon di konsol berdering. Itu adalah asisten Akari. Tanaka-sama, perwakilan dari Syekh Alhamad baru saja menelepon. Mereka sedang dalam perjalanan dari hotel dan akan tiba dalam 50 menit. Akari memejamkan matanya, merasakan gelombang keputusasaan yang dingin. Tunda mereka. Katakan ada sedikit masalah teknis yang tidak terduga. Perintahnya. Saya sudah mencoba. Tanaka-sama. Mereka bilang jadwal Syekh sangat padat. Jika demonstrasi tidak bisa dilakukan hari ini, mereka akan langsung terbang ke Swiss untuk melihat penawaran dari pesaing kita. Ini adalah akhir. Akari bersandar di dinding kaca, menatap bangkai pesawat di bawah. Semua kerja kerasnya, semua malam tanpa tidur, semua pengorbanan, semuanya sia-sia. Ia telah mengecewakan ayahnya. Ia telah gagal. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Ia tidak akan menangis di depan anak buahnya. Baiklah, katanya dengan suara kalah. Yamamoto-san, pimpin timmu. Bongkar mesin yang rusak. Cari tahu apa penyebabnya. Aku akan menghadapi Syekh dan memberitahu mereka bahwa kesepakatan batal. Setiap kata terasa seperti racun di lidahnya. Di ruang ganti yang sempit dan berbau disinfektan, Budi duduk termenung di depan lokernya yang terbuka. Ia sudah berganti pakaian dari seragam kerjanya ke kaos oblong dan celana jeans lamanya. Di dalam loker, hanya tersisa beberapa barang pribadi. Sebuah foto keluarga yang sudah usang, kamus Jepang Indonesia, dan buku catatannya yang berharga. Ia mengambil buku catatan itu. Jari-jarinya menelusuri sampulnya yang sudah lecek. Di dalamnya, ada ratusan halaman berisi pengetahuannya, harapannya, dan impiannya. Semua terasa sia-sia sekarang. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaan, ia kehilangan kehormatannya. Dicap sebagai orang bodoh yang ceroboh adalah luka yang lebih dalam daripada kehilangan sumber penghasilan. Pikirannya kembali ke suara mesin sesaat sebelum meledak. Suara gesekan tipis itu. Getaran itu. Ia yakin itu adalah kuncinya. Itu bukan kegagalan material yang tiba-tiba seperti yang dikatakan para insinyur. Itu adalah sesuatu yang berkembang. Sesuatu yang seharusnya bisa dideteksi jika mereka tahu apa yang harus didengarkan. Ia mulai menggambar di halaman kosong buku catatannya. Bukan diagram yang rapi seperti biasanya, melainkan sketsa-sketsa acak. Ia menggambar gelombang suara, mencoba memvisualisasikan frekuensi abnormal yang ia dengar. Ia menggambar susunan bilah turbin, membayangkan bagaimana sebuah getaran kecil bisa diperkuat melalui sistem yang berputar dengan kecepatan puluhan ribu RPM. Konsep, resonansi harmonik, yang ia pelajari dari pompa air desanya kembali muncul di benaknya. Bagaimana jika ini adalah kasus yang sama, hanya saja dalam skala yang jauh lebih canggih? Sebuah getaran kecil dari komponen yang tampaknya tidak penting, yang frekuensinya secara kebetulan cocok dengan frekuensi alami dari bilah turbin. Getaran itu akan diperkuat secara eksponensial hingga materialnya lelah dan akhirnya pecah. Sensor komputer mungkin tidak diprogram untuk mendeteksi anomali sekecil itu sampai semuanya terlambat. Sebuah ide mulai terbentuk di kepalanya. Ide yang begitu sederhana namun terasa sangat masuk akal. Tapi apa gunanya?
Ia sudah dipecat. Ia bukan siapa-siapa. Siapa yang akan percaya pada teori seorang petugas kebersihan yang baru saja dihina dan diusir? Di lantai hanggar, tim insinyur terbaik Tanaka Aviation mengerumuni mesin yang rusak seperti sekelompok dokter yang mengelilingi pasien yang telah meninggal. Mereka telah memasang kamera endoskop ke dalam mesin, dan gambar-gambar dari bagian dalam yang hancur lebur ditampilkan di layar laptop. Wajah mereka semua muram. Ini tidak masuk akal, kata salah seorang insinyur muda. Lihat rekaman data ini. Semua parameter, suhu, tekanan, kecepatan putaran, berada dalam batas normal hingga 0,5 detik sebelum kegagalan. Lalu semuanya melonjak tak terkendali. Seolah-olah bilahnya menguap begitu saja. Yamamoto-san mengusap wajahnya yang lelah. Aku sudah melihat lusinan kegagalan turbin dalam karirku. Tapi tidak ada yang seperti ini. Tidak ada tanda-tanda awal. Tidak ada peringatan. Ini seperti hantu di dalam mesin. Mereka terjebak dalam paradigma mereka sendiri. Mereka mencari kesalahan besar, cacat material, penyumbatan saluran bahan bakar, atau kesalahan perangkat lunak. Mereka terlalu mengandalkan data digital dan sensor canggih mereka, sehingga mereka menjadi buta terhadap kemungkinan lain yang lebih halus, lebih mekanis, lebih analog. Waktu terus berjalan. Tinggal 40 menit lagi sebelum rombongan Syekh tiba. Keputusasaan mulai merayap masuk. Mereka adalah para jenius, lulusan universitas-universitas terbaik di Jepang, dengan pengalaman bertahun-tahun. Namun di hadapan masalah ini, mereka semua menemui jalan buntu. Ego mereka terluka, dan reputasi mereka dipertaruhkan. Di tengah kebingungan itu, tidak ada satupun dari mereka yang mengingat petugas kebersihan dari Indonesia yang mereka lihat dihina beberapa saat yang lalu. Dalam dunia mereka yang penuh dengan persamaan rumit dan simulasi komputer, solusi yang mungkin datang dari intuisi sederhana seorang montir desa adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Budi masih duduk di ruang ganti, memegang buku catatannya. Ia hendak memasukkannya ke dalam tas dan pergi selamanya, saat sebuah pemikiran menghentikannya. Ia teringat wajah ibunya. Ia teringat cita-cita adiknya. Jika ia pergi begitu saja, ia akan pulang sebagai seorang pecundang yang dipecat. Tapi jika ia bisa membuktikan teorinya, ini bukan lagi tentang pekerjaan atau uang. Ini tentang harga diri. Ini tentang membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar petugas kebersihan. Ini tentang kebenaran. Dengan tekad yang baru, ia merobek halaman dari buku catatannya yang berisi sketsa dan catatannya tentang teori resonansi harmonik. Ia tidak bisa menjelaskan ini dalam bahasa Jepang yang fasih, tapi mungkin gambarnya bisa berbicara. Ia bangkit, memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, dan menyandangnya di bahu. Alih-alih berjalan menuju pintu keluar, ia berbalik dan berjalan kembali ke hanggar utama. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ia mungkin akan dihina lagi, diusir dengan kasar. Tapi ia harus mencoba. Ia melihat para insinyur masih berkumpul. Wajah mereka putus asa. Akari Tanaka tidak ada di sana. Ia mungkin sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan kabar buruk kepada kliennya. Ini adalah kesempatannya. Ia tidak berani mendekati Yamamoto-san, sang kepala insinyur. Sebaliknya, matanya mencari wajah yang tampak sedikit lebih ramah. Ia melihat seorang insinyur yang lebih tua, yang ia kenal sebagai Kenji-san. Kenji-san adalah salah satu dari sedikit orang yang kadang-kadang menyapanya dengan anggukan kepala di pagi hari. Dengan napas dalam-dalam, Budi melangkah mendekati kelompok itu. Permisi. Suara Budi nyaris tak terdengar di antara gumaman frustrasi para insinyur. Beberapa dari mereka menoleh, menatapnya dengan heran dan sedikit kesal. Kenapa petugas kebersihan yang sudah dipecat itu masih di sini? Kenji-san berbalik dan mengenali Budi. Ada apa? Tanyanya. Suaranya tidak ramah, tapi juga tidak sekasar yang lain. Budi menundukkan kepalanya. Maaf mengganggu, tuan-tuan. Katanya terbata-bata. Saya mungkin punya ide tentang mesin itu. Hening sejenak. Lalu tawa kecil terdengar dari salah satu insinyur muda. Kau, petugas kebersihan? Apa idemu? Mungkin lantainya kurang bersih. Cibirnya. Wajah Budi memerah.
Tapi ia tidak mundur. Ia mengangkat sobekan kertas dari buku catatannya dan menunjukkannya kepada Kenji-san. Bukan kegagalan material, katanya sambil menunjuk sketsanya. Tapi getaran. Suara frekuensi. Kenji-san mengambil kertas itu dengan ragu. Ia melihat sketsa gelombang suara, gambar turbin, dan panah-panah yang menunjukkan amplifikasi getaran. Tulisan tangan dalam bahasa Indonesia dan beberapa istilah bahasa Inggris yang salah eja memenuhi kertas itu. Awalnya, ia ingin mengabaikannya. Tapi kemudian, sesuatu dalam sketsa itu menarik perhatiannya. Ide tentang resonansi harmonik bukanlah hal baru, tapi cara Budi menggambarkannya sangat intuitif. "Apa maksudmu?" tanya Kenji, alisnya berkerut. Sebelum meledak ada suara, Budi mencoba menjelaskan. Sangat tipis. Gesekan. Sama seperti pompa air di desa saya dulu. Ia menunjuk sebuah komponen kecil pada diagram mesin yang ia gambar dari ingatan. Sebuah braket penyangga pipa bahan bakar eksternal. Mungkin getaran mulai dari sini. Braket ini mungkin kendor sedikit saja. Yamamoto-san, yang mendengar percakapan itu, mendekat dengan ekspresi tidak sabar. Kenji, jangan buang-buang waktu dengan omong kosong ini. Kita punya masalah nyata di sini. Tunggu sebentar, Yamamoto-sama, kata Kenji. Matanya masih terpaku pada sketsa Budi. Braket penyangga BF7. Itu dimodifikasi 3 minggu lalu untuk mengurangi bobot. Desain baru. Seorang insinyur lain memeriksa log di laptopnya. Benar. Desain baru dari tim R&D. Sudah lulus semua simulasi getaran. Simulasi komputer tidak selalu bisa meniru dunia nyata. Gumam Kenji, lebih pada dirinya sendiri. Ia menatap Budi. Ada sesuatu di mata pemuda itu. Kejujuran dan keyakinan yang tulus. Ini bukan omong kosong. Kau yakin mendengar suara sebelum kegagalan? Budi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sangat yakin, Tuan. Suara yang sama yang menghancurkan pompa irigasi kami. Kenji-san berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada logika, data, dan pengalaman bertahun-tahun yang mengatakan bahwa teori dari seorang petugas kebersihan asing tidak mungkin benar. Di sisi lain, ada keputusasaan dan sebuah intuisi samar bahwa pemuda ini mungkin telah menemukan sesuatu yang mereka semua lewatkan. Mereka sudah kehabisan pilihan. Ia membuat keputusan. Sebuah pertaruhan besar yang bisa menghancurkan karirnya. Yamamoto-sama, katanya dengan suara tegas. Kita tidak akan menemukan apa-apa dengan melihat data yang sama berulang kali. Izinkan saya memeriksa braket itu. Hanya butuh 5 menit. Yamamoto menatapnya dengan tidak percaya. Kau mau membongkar komponen luar berdasarkan teori dari dia? Katanya sambil menunjuk Budi dengan jijik. Kita tidak punya waktu lagi, balas Kenji. Pilihan kita adalah mencoba ini atau menyerah. Saya memilih untuk mencoba. Dengan persetujuan enggan dari Yamamoto, Kenji dan seorang mekanik muda segera bergerak menuju mesin cadangan yang identik di sudut hanggar. Mereka tidak bisa memeriksa mesin yang rusak karena sudah terlalu panas dan rusak parah. Jadi mereka akan memeriksa komponen yang sama pada mesin yang masih utuh. Budi mengikuti dari jarak yang aman. Jantungnya berdebar tak karuan. Para insinyur lain mengawasinya dengan tatapan sinis dan penuh keraguan. Mereka berbisik-bisik, yakin bahwa Kenji-san sudah gila karena mendengarkan seorang petugas kebersihan. Kenji membuka panel akses pada mesin cadangan, memperlihatkan jaringan pipa dan kabel yang rumit. Ia menemukan braket BF7, sepotong logam kecil yang tampak tidak signifikan. Sesuai desain, braket itu seharusnya terpasang kencang dengan 2 baut. Namun, saat Kenji menyentuhnya, ya Tuhan, bisiknya. Braket itu sedikit longgar. Sangat sedikit. Mungkin hanya sepersekian milimeter. Tidak cukup untuk terlepas. Tapi cukup untuk bergetar saat mesin beroperasi. Kencangkan bautnya. Perintah Kenji kepada mekanik muda. Mekanik itu menggunakan kunci torsi. Baut itu berputar sedikit sebelum mengunci dengan bunyi, klik. Ternyata spesifikasi torsinya salah di manual perakitan yang baru. Kata mekanik itu dengan kaget.
Kurang 0,2 Newtonmeter dari yang seharusnya. Sebuah kesalahan sepele, sebuah angka yang salah ketik di dokumen teknis, yang terlewat oleh semua orang. Kesalahan inilah yang menyebabkan getaran mikro. Getaran itu, pada putaran mesin 25.000 rpm, menciptakan frekuensi resonansi yang menghancurkan bilah turbin dari dalam. Teori Budi benar. Seluruh tim insinyur yang tadi mencibir kini terdiam. Wajah mereka pucat karena kaget dan malu. Mereka, dengan semua gelar dan teknologi canggih mereka, telah dikalahkan oleh seorang petugas kebersihan dengan telinga yang peka dan ingatan tentang pompa air tua. Kita tidak punya waktu, seru Kenji, menyadarkan semua orang dari keterkejutan mereka. Jika masalahnya hanya braket ini, kita mungkin masih bisa menyelamatkan demonstrasi. Harapan yang tadinya padam kini menyala kembali dengan dahsyat. Bagaimana caranya? Tanya Yamamoto. Suaranya dipenuhi keterkejutan dan secercah harapan. Mesin utama sudah hancur. Kita akan gunakan mesin cadangan, jawab Kenji. Tapi bukan untuk menggantinya. Kita akan melakukan sesuatu yang gila. Kita akan membuat klien percaya bahwa mesin inilah yang akan mereka uji. Rencananya sangat berisiko, tapi brilian dalam kesederhanaannya. Mereka akan memindahkan KZX-1 yang rusak ke bagian belakang hanggar, seolah-olah sedang menjalani perawatan rutin. Kemudian, mereka akan mendorong sasis uji yang dilengkapi dengan mesin cadangan yang identik ke tengah hanggar. Dari ruang observasi klien, akan terlihat seperti pesawat yang sama. Mereka hanya perlu menyalakan mesinnya dan menunjukkan data performa yang sempurna. Itu penipuan, kata seorang insinyur. Bukan penipuan jika mesinnya identik dan masalahnya sudah kita perbaiki, balas Kenji. Ini adalah demonstrasi kemampuan mesin, bukan badan pesawat. Kita harus melakukannya. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, seluruh tim bergerak serempak. Adrenalin dan keputusasaan mendorong mereka. Mereka bekerja dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa. Traktor penarik segera memindahkan jet yang rusak, sementara tim lain menyiapkan sasis uji. Tinggal 20 menit lagi sebelum klien tiba. Di tengah semua kekacauan itu, Budi berdiri di pinggir, terlupakan. Ia telah memberikan kuncinya, dan sekarang mesin besar itu kembali berputar tanpanya. Ia merasa lega karena teorinya benar, tetapi juga sedikit hampa. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang mengakui perannya. Ia melihat mereka bekerja sama, meneriakkan perintah teknis, bergerak dengan tujuan yang jelas. Ia kembali menjadi orang luar, seorang pengamat. Ia berpikir, mungkin inilah saatnya ia benar-benar pergi. Tugasnya sudah selesai. Ia berbalik untuk berjalan menuju pintu keluar untuk kedua kalinya hari itu. Namun, sebuah tangan menepuk bahunya. Ia menoleh dan melihat Kenji-san. Wajah insinyur veteran itu dipenuhi keringat, tetapi matanya bersinar dengan rasa hormat yang tulus. Jangan pergi dulu, kata Kenji. Kami mungkin membutuhkanmu. Membutuhkan saya? Tanya Budi bingung. Untuk apa? Telingamu, jawab Kenji sambil tersenyum tipis. Komputer kami telah mengecewakan kami hari ini. Kami butuh sensor terbaik yang kami miliki sekarang. Dan itu adalah kau. Budi tertegun. Untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di Jepang, seseorang mengakui keahliannya. Bukan sebagai petugas kebersihan, tetapi sebagai seorang ahli. Perasaan hangat menjalari dadanya, mengusir rasa dingin dari penghinaan yang ia terima sebelumnya. Ia mengangguk. Baik, Tuan. Saya akan bantu. 15 menit kemudian, sasis uji dengan mesin cadangan yang mengkilap sudah berada di posisi. Dari ruang kontrol, tampilannya hampir identik dengan KZX-1. Tim telah bekerja seperti sihir. Di lantai hanggar, Kenji berdiri di samping Budi, beberapa meter dari mesin. Para insinyur lain sudah kembali ke posisi mereka. Mobil klien sudah memasuki gerbang utama. Terdengar suara asisten Akari melalui interkom Kenji. Mereka akan tiba dalam 5 menit. Jantung semua orang berdebar kencang. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Di mana Tanaka-sama? Tanya Kenji.
Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Dia masih berpikir semuanya gagal. Saya belum sempat memberitahunya. Kenji menghela napas. Drama belum berakhir. Baiklah, kita mulai tanpanya. Mulai urutan penyalaan. Perintahnya melalui radio. Sekali lagi, suara dengungan listrik memenuhi hanggar. Budi memejamkan matanya, memfokuskan seluruh indranya pada suara. Siulan turbin dimulai. Putarannya semakin cepat. Ia mendengarkan dengan saksama, mencari nada sumbang sekecil apapun. Raungan mesin mulai terdengar saat bahan bakar tersulut. Kali ini, suaranya terasa berbeda. Lebih bersih, lebih padat, lebih sehat. Tidak ada getaran halus di lantai. Tidak ada frekuensi tipis yang mengganggu. Suaranya sempurna. Budi membuka matanya dan menatap Kenji. Ia mengangguk. Kenji tersenyum lega dan memberikan jempol ke atas ke ruang kontrol. Daya 50%. Lapor pilot uji. Semua sistem stabil. Performa luar biasa. Di layar monitor, semua data berwarna hijau cemerlang. Mereka berhasil. Tepat pada saat itu, Akari Tanaka masuk ke hanggar. Ia berjalan dengan langkah berat. Wajahnya pucat dan pasrah. Ia datang untuk menghadapi timnya dan mengakui kekalahan sebelum bertemu dengan klien. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuatnya berhenti total. Ia mendengar raungan mesin yang kuat dan stabil. Ia melihat para insinyurnya di pos mereka. Wajah mereka tegang tetapi penuh harapan. Dan di tengah hanggar, berdiri sebuah mesin jet yang tampak sempurna, beroperasi tanpa celah. Ia benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Tanyanya kepada Yamamoto yang menghampirinya. Yamamoto, dengan wajah yang masih dipenuhi keheranan, menceritakan semuanya dalam beberapa kalimat cepat. Teori petugas kebersihan, braket yang longgar, pertaruhan Kenji, dan pergantian mesin di menit-menit terakhir. Akari mendengarkan dengan tidak percaya. Matanya beralih dari Yamamoto ke mesin yang menyala, lalu ke sosok Budi yang berdiri di samping Kenji. Petugas kebersihan yang ia hina, yang ia pecat, yang ia tuduh sebagai penyebab bencana, ternyata adalah penyelamat mereka? Kenyataan itu terlalu besar untuk ia proses. Pikirannya kosong. Pada saat yang sama, pintu hanggar di sisi lain terbuka, dan Syekh Al-Hamad masuk bersama rombongannya, disambut oleh tim humas. Syekh Al-Hamad, selamat datang di Tanaka Aviation, katanya dengan suara yang tenang dan percaya diri, seolah-olah ia tidak baru saja melalui jam paling menegangkan dalam hidupnya. Demonstrasi berjalan dengan sempurna. Syekh Al-Hamad, seorang pria bertubuh besar dengan mata yang tajam, tampak sangat terkesan. Ia mengangguk-angguk, mengajukan beberapa pertanyaan teknis yang tajam, yang dijawab dengan lancar oleh Akari dan Yamamoto. Sementara itu, dari kejauhan, Budi memperhatikan semuanya. Ia melihat senyum puas di wajah Syekh. Ia melihat kelegaan di wajah para insinyur. Dan ia melihat Akari Tanaka, sang ratu es, yang tampil begitu sempurna, seolah-olah hatinya tidak sedang hancur berkeping-keping karena rasa bersalah dan keterkejutan. Setelah sekitar 20 menit, demonstrasi selesai. Mesin dimatikan, menyisakan keheningan yang memuaskan di hanggar. Syekh Al-Hamad bertepuk tangan pelan. Luar biasa, Tanaka-sama. Benar-benar sebuah mahakarya rekayasa. Kirimkan kontraknya ke kantor saya besok pagi. Saya akan membeli 2. Kata-kata Syekh menggema di seluruh hanggar. Saya akan membeli 2. Bukan hanya 1. 2. Ini adalah kesuksesan yang melampaui impian terliar mereka. Sorak-sorai tertahan meledak di antara para insinyur di ruang kontrol. Di lantai hanggar, orang-orang saling berpelukan dan menepuk punggung. Akari menjabat tangan Syekh dengan anggun, mengucapkan terima kasih, dan mengantarnya keluar. Topeng profesionalnya tetap terpasang sempurna sampai mobil terakhir dari rombongan klien meninggalkan kompleks Tanaka Aviation. Begitu pintu hanggar tertutup, topeng itu retak. Kekuatan meninggalkan kakinya, dan ia harus berpegangan pada dinding untuk menopang dirinya. Seluruh energi yang ia kerahkan untuk pertunjukan tadi kini menguap, meninggalkannya dengan perasaan campur aduk yang luar biasa. Kelegaan, kegembiraan,
Tetapi yang paling dominan adalah rasa malu yang mendalam. Para karyawan mulai merayakan. Mereka bersorak untuk Yamamoto, untuk Kenji, untuk seluruh tim. Mereka merayakan kemenangan mereka. Di tengah kegembiraan itu, Akari hanya bisa menatap satu orang. Budi. Pria itu masih berdiri di tempatnya, di pinggir. Seolah-olah ia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Ia tanpa hendak pergi, menyelinap keluar tanpa diketahui. Dan pada saat itulah Akari menyadari sesuatu. Mereka semua merayakan, tetapi mereka melupakan sang pahlawan sejati. Orang yang telah mereka cemooh, hina, dan usir. Dengan langkah yang terasa sangat berat, Akari mulai berjalan melintasi hanggar. Kerumunan yang merayakan itu terdiam saat melihatnya, menyibak untuk memberinya jalan. Mereka mengira ia akan memberikan pidato kemenangan. Tapi Akari tidak berhenti di tengah. Ia terus berjalan, matanya tertuju lurus pada Budi. Budi melihatnya datang dan menjadi gugup. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah ia lari? Haruskah ia menunduk? Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena antisipasi akan sesuatu yang tidak ia mengerti. Kenji-san, yang berdiri di dekat Budi, menepuk pundaknya dengan lembut, seolah berkata, "Tetaplah di sini." Akari berhenti tepat di depan Budi. Jarak mereka hanya satu lengan. Hanggar yang tadinya riuh kini sunyi senyap. Semua mata tertuju pada mereka berdua. CEO perusahaan yang cantik dan berkuasa, dan seorang petugas kebersihan asing dengan pakaian sederhana. Mereka saling menatap sejenak. Budi bisa melihat sesuatu di mata Akari yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kerapuhan, penyesalan, dan rasa sakit. Ratu es itu telah mencair. Akari membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia menelan ludah. Mencoba lagi. "Saya." Suaranya pecah. Ia menatap wajah Budi, wajah orang yang telah ia hinakan dengan kata-kata yang begitu kejam. Ia mengingat setiap kata yang ia lontarkan. Bodoh, tidak punya keahlian, pembawa masalah. Dan orang ini, dengan kebesaran hatinya, telah membalas kebencian itu dengan menyelamatkan segalanya. Rasa bersalah dan terima kasih yang meluap-luap menghantamnya seperti gelombang pasang. Kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menebus kesalahannya. Permintaan maaf terasa terlalu dangkal. Maka, ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan, sebuah gestur yang melampaui kata-kata, sebuah tradisi kuno di negaranya untuk menunjukkan penyesalan dan rasa hormat yang paling dalam. Di depan seluruh karyawannya, di atas lantai hanggar yang dingin dan keras, Akari Tanaka, sang CEO yang angkuh dan tak tersentuh, perlahan-lahan menekuk lututnya. Waktu seolah berhenti. Seluruh hanggar menahan napas secara kolektif. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. CEO mereka, wanita yang mereka takuti dan hormati, sedang berlutut di hadapan seorang petugas kebersihan. Akari tidak berhenti di situ. Ia membungkukkan badannya ke depan, hingga dahinya menyentuh lantai beton yang dingin. Gestur dogeza, tindakan permintaan maaf tertinggi. Dan kemudian, isak tangis yang tertahan akhirnya pecah. Bahunya bergetar hebat saat ia menangis tersedu-sedu. Itu bukan tangisan kelegaan atau kegembiraan. Itu adalah tangisan penyesalan yang mendalam. Tangisan karena kebodohannya sendiri, karena arogansinya, karena prasangkanya yang nyaris menghancurkan warisan ayahnya. Budi benar-benar terkejut. Ia tidak pernah mengharapkan ini. Ia segera membungkuk dan mencoba mengangkat Akari. "Nona, jangan begini, tolong berdiri," katanya dengan panik. Tapi Akari terus menangis. Air matanya membasahi lantai hanggar yang tadinya selalu dijaga Budi agar tetap kering dan bersih. Maafkan saya," isaknya berulang kali. Suaranya teredam oleh lantai. "Saya salah, saya buta, maafkan saya." Melihat pemandangan itu, rasa sakit dan penghinaan di hati Budi menguap seketika, digantikan oleh rasa iba. Ia melihat bukan sebagai seorang bos yang kejam, tetapi sebagai seorang wanita yang hancur karena menanggung beban yang terlalu berat. Dengan bantuan Kenji, Budi akhirnya berhasil membujuk Akari untuk berdiri. Wajahnya basah oleh air mata, riasannya luntur,
Tetapi untuk pertama kalinya, Budi melihat kecantikan sejatinya, kecantikan yang datang dari kerendahan hati. Akari menatap Budi. Matanya masih merah. Pekerjaanmu di sini belum selesai, Budi-san, katanya dengan suara serak. Untuk pertama kalinya memanggil namanya dengan benar dan dengan sufiks kehormatan. Jika kau mau menerimanya, aku tidak menawarimu kembali pekerjaanmu sebagai petugas kebersihan. Aku menawarimu posisi di tim riset dan pengembangan, sebagai konsultan diagnostik. Kami membutuhkan telingamu, intuisimu, dan kejeniusanmu. Seluruh hanggar meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Kali ini, tepuk tangan itu bukan untuk mesin atau kesepakatan bisnis. Tepuk tangan itu untuk Budi. Budi menatap Akari, lalu ke Kenji, dan ke wajah-wajah lain yang kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Air mata haru mulai menggenang di pelupuk matanya. Di negeri asing yang jauh dari rumah, di tempat di mana ia pernah merasa begitu kecil dan tidak berarti, ia akhirnya menemukan tempatnya. Saya terima, Tanaka-sama. Jawabnya dengan senyum tulus pertama kalinya hari itu. 1 jam yang lalu, ia adalah seorang TKI yang dihina di hanggar jet mewah. Kini, ia adalah pahlawan yang dihormati, berdiri di awal sebuah babak baru yang tidak pernah ia berani impikan. Dan di hadapannya, seorang bos cantik dari Jepang telah belajar pelajaran berharga tentang kerendahan hati, rasa hormat, dan fakta bahwa kejeniusan sejati bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga.